Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah hadir tepat waktu. Bentar, ada teknis yang belum selesai terpasang. Oke. Baik, kita hari ini akan membahas tentang persamaan eksponen ya. Saya akan mulai sharing konten. Oke, udah kelihatan nak ya? Yang kita bahas nanti adalah persamaan eksponen bentuk A kalikan A pangkat 2fx plus B dikalikan A pangkat fx plus C sama dengan 0. Jika kita amati bentuk ini, ya, saya akan pilih warna hitam. Oke. Baik, jika kita cermati di sini, ya, dan mengingat, ya, ingat, ya, A pangkat M dikalikan N, itu berarti sama dengan apa? A pangkat M kalau berarti pangkat N. Atau sama juga dengan A pangkat N pangkat M. Ya. Sudah kelihatan nak ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, oke. Suara Pak Bambang jelas? Jelas. Jelas, oke. Baik, kita mulai sekarang ya. Nah, jika kita ingat sifat dari eksponen seperti ini, maka bentuk A ini adalah suatu konstanta dikalikan A pangkat 2 kali fx, ya, plus B dikalikan A pangkat fx ditambahkan C sama dengan 0, maka kita coba mengubah ke bentuk yang seperti ini. Oke. Jadi di sini 2 kali fx berarti sama dengan A dikalikan A pangkat fx, ya. Kenapa kok A pangkat fx? Karena di sini adalah A pangkat fx. Jadi kita bikin sama. Pangkat 2 plus B dikalikan, di sini juga saya kurung A pangkat fx gitu ya. Jadi untuk mengerjakan tipe ini, nah, kalau sudah bentuk seperti ini berarti apakah boleh saya memisalkan Y itu sama dengan A pangkat fx? Bagaimana? Boleh atau tidak? Sehingga nanti pernyataannya menjadi A Y pangkat 2 plus B kali Y plus C sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Sampai sini bisa diikuti, nak? Halo? Untuk tayangan screen lancar kan ya? Karena Pak Bambang ini lakukan di rumah. Ya. Kalaupun ada efek samping suara anak saya, Pak Bambang minta maaf, ya. Oke. Anak-anakku tentunya di SMP sudah belajar tentang persamaan kuadrat kan ya? Persamaan kuadrat. Nah, sekarang Pak Bambang akan coba tanya. Oke. Berkaitan dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. A-nya boleh enggak sama dengan 0? Boleh.
atau tidak? Kalau persamaan kuadrat. Ayo. Tidak boleh. Bagaimana? Boleh atau tidak? Tidak. Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Boleh atau tidak? Untuk menentukan boleh atau tidak, kalau A-nya sama dengan 0, apa yang terjadi pada persamaan kuadrat di atas ini? Katakanlah ini persamaan 1. Oke, kita coba telaah ya. Jika A sama dengan 0, berarti persamaan 1 menjadi apa? 0 kalikan Y pangkat 2 plus B kalikan Y plus C sama dengan 0. 0 dikalikan Y kuadrat tentunya sama dengan 0 ya. Berarti tinggal B kali Y plus C sama dengan 0. Ya. Ya. Ini berarti bukan persamaan kuadrat. Ya. Bukan persamaan kuadrat. Ya, karena derajat tertingginya tidak lagi 2. Kapan menjadi persamaan kuadrat? Ketika variabelnya pangkat 2. Nah, berarti posisinya adalah tidak boleh. Kita coret. Berarti di sini ya akan menjadi persamaan kuadrat jika apa? Jika A-nya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, jadi apa? Persamaan 1 ini merupakan persamaan kuadrat yang akan saya singkat dengan PK. Ya. Jika A tidak sama dengan 0. Apakah negatif? Boleh. Ya. Apakah negatif? Boleh. Boleh ya. Nah, sekarang kita cek dulu karakteristik ya, karakteristik dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, saya kembalikan ke persamaan yang anak-anakku kenal. Ya. Ya. Jika A positif. Jika A positif, ya, jika A positif. Oke. Terus diskriminan, apa itu diskriminan? Diskriminan adalah B kuadrat min 4 tidak konsisten simbol A kalikan C. Ya. Ini diskriminan. Masih ingat rumus ABC ya, rumus kecap? X1, 2 dari suatu persamaan ABC sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 AC. Oh, enggak konsisten notasi lagi. Ya, dibagi
Oke. Perhatikan di sini, nilai akar ini ada, ingat ya. Dari sini, jika D kita tinjau dari nilai diskriminan yang pertama adalah D lebih besar 0. Kalau lebih besar 0 berarti akarnya ada ya. Maka akar B kuadrat min 4 AC ada nilainya. Ya. Ada nilainya di sini artinya tidak sama dengan 0 ya, lebih besar sama dengan 0 atau lebih besar 0 ya. Di sini ada dua konsekuensi, yaitu nanti X1-nya sama dengan apa? Min B plus akar D, kita singkat ya, karena space-nya nggak cukup, per 2A. Terus yang X2 sama dengan min B minus akar D per 2A. Ya. Berarti ya, jika D-nya positif ya, kesimpulannya ya, sehingga ketika D-nya positif ya, D-nya positif, maka memiliki dua akar berbeda ya, dua akar berbeda ya, ada X1 dan ada X2. Selanjutnya yang kedua, jika D sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 berarti akar D sama dengan 0 ya. Ya. Berarti di sini apa yang terjadi? X1 sama dengan apa? Min B plus 0 per 2A. Hasilnya berapa? Min B per 2A. Terus X2-nya? Min B dikurangi 0 per 2A. Ya. Sama dengan apa? Min B per 2A. Ya. Nah, apa bedanya yang atas X1 dengan X2? Sama ya. Sehingga ketika D sama dengan 0 ya, maka memiliki satu akar ya, satu akar ya, atau akarnya kembar ya, akar kembar ya. Oke, bagaimana jika negatif? Oke, jika D-nya negatif, berarti apa? Akar D-nya tentunya tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi karena syarat akar ya tidak terdefinisi. Karena syarat akar A itu adalah A-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Sama dengan B jika A lebih besar sama dengan 0. Kalau tidak terdefinisi berarti ketika D-nya negatif maka tidak memiliki akar positif, tidak memiliki akar, maka tidak memiliki akar. Ya, jadi nilai diskriminannya berarti ada 3 kesimpulan ya. Jika D-nya positif maka memiliki 2 akar berbeda. Ketika sama dengan 0 memiliki 1 akar atau memiliki 2 akar yang kembar artinya sama ya. Jika negatif maka dia tidak memiliki akar.
Bagaimana anak-anakku? Apakah sudah cukup jelas? Halo? Pada tidur semua atau gimana ini? Sudah, Pak. Ini masih review persamaan kuadrat ya, karena persamaan eksponen kita kali ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kalau anak-anakku persamaan kuadratnya tidak menguasai, maka otomatis eksponen bentuk kuadrat juga tidak akan menguasai. Ini masih review. Gimana, sudah ditangkap ini? Ingat ya, jangan mewakilkan pada temannya yang bersuara. Wakililah diri Anda sendiri, karena yang tahu sudah paham atau belum adalah diri kita sendiri. Oke? Ya. Gimana? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, ini nanti konsekuensinya ya dari saya tulis di sini lagi ya. Jika D positif ya, PK ya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki dua akar berbeda ya. Naik. Nah, saya turunkan. Oke, memiliki dua akar berbeda. Oke, jika D-nya sama dengan 0, berarti PK AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki satu akar ya, satu akar real. Oke. Jika D-nya negatif, maka persamaan kuadrat AX kuadrat BX plus C sama dengan 0 ini tidak memiliki akar real ya. Oke ya. Apa artinya itu? Apa artinya statement itu? Artinya ketika ini adalah sumbu X, saya buat sumbu X ya. Sumbu X ini koordinat. Nah, ini sumbu Y, yang ini adalah sumbu X. Nah, ingat di sini kan awalnya persamaan ini adalah D sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kan gini kan ya awalnya. Nah, kalau dari tinjauan grafik, kalau persamaannya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0. Ya. Y sama dengan 0 itu ya tidak lain adalah sumbu X. Y sama dengan 0. Apa maksud daripada D positif memiliki dua akar? Berarti dia memotong kurva Y itu memotong di dua titik. Ini jika D-nya positif. Bisa menghadap ke atas, bisa juga menghadap ke bawah. Ini juga D-nya positif. Kalau D-nya sama dengan 0, dia hanya menyinggung. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini D sama dengan 0. Bagaimana gambaran jika negatif? Negatif itu berarti tidak pernah memotong sumbu X. Nah, ini lebih kecil. Nah, ini D-nya lebih kecil. Ya.
Nah, adapun nilai A itu pengaruhnya adalah kalau A-nya positif, maka dia terbuka ke atas. Jadi yang terbuka ke atas ini adalah A-nya positif semua. Ya. Kalau menghadap ke bawah, ini A-nya negatif. Nah, apabila kejadian seperti ini namanya definite positif. Apa artinya? Selalu bernilai positif, tidak pernah negatif. Sedangkan yang di bawah ini namanya definite negatif. Karena kurvanya selalu bernilai negatif. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin pas waktu SMP ada yang kurang jelas, ini masih materi SMP. Ya. Sudah? Halo? Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Jadi bekal kita nanti hanya ini aja untuk mengerjakan persamaan eksponen yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Hanya ini aja. Jadi kita nanti tahu persamaan ini memiliki penyelesaian atau tidak. Nah, semacam itu. Penyelesaiannya berapa? Ada 1 ataukah 2? Nah, dari sini sudah bisa kelihatan. Ya. Cuma nanti ada sedikit berbeda untuk persamaan eksponen. Ya. Ya. Sudah ya, bisa geser ya. Oke. Oke. Untuk persamaan eksponen ketika Y sama dengan A pangkat Fx, ya, di mana A-nya positif dan A-nya tidak sama dengan 1, ya, maka Y-nya positif, ya. Y-nya tidak pernah negatif seperti yang sudah kita kaji sebelumnya, ya. Ya. Berarti kalau nanti ada penyelesaiannya nanti ketika sudah kita analogkan ke persamaan kuadrat ternyata negatif, maka itu tidak memenuhi. Oke. Ini kan hanya teori ya. Baik, kita langsung praktek. Oke, misalnya, ini contoh 1. Oke, contoh 1 misalkan. Soalnya mudah dulu aja. 2 pangkat 2x, ya, plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Oke. Ini bagaimana mengerjakannya? Kalau yang kemarin bilangan pokoknya sama semua. Yang sini ada 3. Kalau 2 cukup diselesaikan, pangkat sama dengan pangkat, tetapi di sini ada 3 suku. Ya, ada 3 suku di sini. Baik, yang pertama kita handle adalah yang ini. Ini kita jadikan 2 pangkat X pangkat 2. Nah, di sini juga kita jadikan 2 pangkat X juga. Kalau 2 pangkat X plus 1 berarti 2 dikalikan 2 pangkat X kan gitu ya. Sama dengan 8. Oke, karena di sini ada bentuk kuadrat, maka kita misalkan untuk menyederhanakan. Misal
Y sama dengan 2 pangkat X. Oke. Jika Y sama dengan 2 pangkat X, berarti persamaan 2, ya, persamaan 2 menjadi Y pangkat 2 plus 2Y sama dengan 8. Apakah ini sudah menjadi persamaan kuadrat? Belum. Yang namanya persamaan itu apabila yang salah satu sisinya adalah 0. Ya, ini sudah persamaan tapi masih belum apa ya, belum menjadi bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat. Oke. Nah, kita selesaikan Y kuadrat plus 2Y minus 8 ya, sama dengan 0. Oke, mari kita faktorkan. Oke, perhatikan di sini ada tanda negatif, berarti ini adalah perkalian, di mana nanti ini Y karena Y kuadrat positif, lalu ini adalah plus sama minus. Kenapa kok plus minus? Karena yang di belakang adalah negatif. Hasil perkalian supaya negatif maka harus berlawanan jenis, jadi plus minus. Oke. Sekarang kita cari faktor 8. Faktor 8 yang selisihnya, ingat ya tanda minus ini menunjukkan selisih. Faktor 8 yang selisih, faktor 8 itu berapa aja sih? 8 itu adalah 1 kali 8, mungkin gitu ya. 2 kali 4, sudah cukup ya. Oke, dari faktor-faktor 8 ini, yang selisihnya 2 siapa? Oh, yang ini. Terus bagaimana Pak untuk menentukan 4 ditaruh yang di plus atau di negatif? Maka kita cek depannya. Depannya tandanya positif apa negatif? Kan gitu ya. Kalau depannya yang di tengah ini positif, maka yang besar ditaruh di posisi positif. Berarti 4-nya ada ditaruh di sini. Yang kecil di sini. Nah, sudah ketemu. Nah, dari persamaan ini muncul penyelesaian yaitu Y plus 4 sama dengan 0 atau Y min 2 sama dengan 0. Loh, kenapa Pak kok seperti itu? Iya, karena perkalian dua bilangan itu sama dengan 0 itu salah satu atau salah dua sama dengan 0. Oleh sebab itu saya kasih tanda hubung atau. Nah, seperti itu ya. Oke. Ketika Y plus 4 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan negatif 4. Ketika Y negatif 2 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2. Perhatikan di sini baik-baik. Nah, di sini ada Y, ingat, Y sama dengan 2 pangkat X. Ya. 2 positif, tidak sama dengan 1. Oke, berarti Y-nya harus positif. Manakala Y-nya negatif, maka di sini tidak memenuhi. PM, tidak memenuhi. Terus, ketika Y2, oh ini memenuhi. Oke, lanjut. Tinggal kita masukkan 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, dari sini dapat disimpulkan X-nya sama dengan 1. Selesai. Sehingga himpunan penyelesaiannya, HP-nya adalah 1. Ya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Halo? Ini pada tidur semua tak ini? Enggak, Pak. Halo? Halo? Pak. Tidur semua tak ini? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Silakan kalau mau ditulis, monggo silakan ditulis, tapi yang pasti ini sudah direkam. Nah ini contoh 1, monggo silakan.
Share screen-nya lancar ya? Iya, Pak. Antara yang Pak Bambang bicarakan dengan layar sama kan ya? Sama. Sama. Oke. Oke. Oke, saya hitung sampai 5, mudah-mudahan sudah selesai nyalin semua. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pak Bambang mau lanjutkan. Ya. Ini tipe pertama, Nak ya. Tipe pertama yang bentuknya hampir mirip dengan bentuk umumnya. Nanti anak-anakku pasti akan ketemu soal yang contoh kedua. Contoh 2. Oke. Oke ya. Contoh 2 masih menggunakan 2 pangkat X plus 2 pangkat 3 dikurangi X min 9 sama dengan 0. Oke, bagaimana menyelesaikan ini? Mari kita cari dulu bentuk yang sama dulu. Ya, pangkatnya kita bikin ke pangkat positif. Oke, 2 pangkat X masih tetap 2 pangkat 3 positif berarti posisinya ada di atas. Min berarti dibagi 2 pangkat X ya, min 9 sama dengan 0 ya. Nah, di sini karena 2 pangkat X itu lebih besar dari 0, artinya tidak mungkin sama dengan 0 ya. Maka pasti terdefinisi gitu ya. Ya. Maka kita bisa kalikan dengan 2 pangkat X semuanya ini. Dikalikan 2 pangkat X. Apa yang kita dapat ketika dikalikan dengan 2 pangkat X? Maka di sini menjadi 2 pangkat X kuadrat gitu ya. Plus 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Negatif 9 kalikan 2 pangkat X sama dengan 0. Oke. Sudah? Nah, dari sini baru bisa diubah ke bentuk. Berarti yang dimisalkan Y sama dengan siapa? Misal Y sama dengan 2 pangkat X. Ya, sehingga persamanya menjadi apa? Y kuadrat min 9Y plus 8 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan. Ingat, di sini jumlah ya. Berarti tandanya sama. Ya. Oke. Y berarti apa? Y kali Y kuadrat, Y kali Y ya, tandanya sama. Tandanya apa? Tanda yang di depannya yaitu negatif. Nah, sekarang faktor 8 yang jumlahnya 9. Ingat ya, faktor 8 plus itu berarti jumlahnya 9. Ingat, yang di atas tadi sudah faktor 8 yang jumlahnya 9 berapa? 1 dan 8. Kalau tandanya kembar ini suka-suka menaruhnya. Mau 8 di sini atau 8 di sini boleh, ditukar-tukar juga boleh, gitu ya. Oke.
Baik, kita lanjutkan. Berarti kemungkinannya Y-8 sama dengan 0 atau Y-1 sama dengan 0. Kalau Y-8 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan berapa? 8. Kalau Y-1 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan berapa? Y sama dengan 1. Oke. Mari kita perbaiki di sini positif-positif, berarti sudah memenuhi semuanya keduanya. Oke, kita kembalikan si Y. Si Y tadi siapa? 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 1. Oke. Baik. 8 itu berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Ketika 2 pangkat X sama dengan 1, siapa ya? 2 pangkat berapa ya sama dengan 1 ya? Ingat, ada satu titik yang selalu dilalui fungsi eksponen, yaitu titik 0,1. Berarti X-nya sama dengan berapa? 0. Oke, berarti 2 pangkat X ini sama dengan 2 pangkat 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti sama dengan 0,3. Loh Pak, kok 0,3? Kok 3, enggak 3,0? Iya, sopan santunnya yang kecil duluan baru yang besar. Oke, anakku, silakan dicatat, dipahami terlebih dahulu. Ya. Oke. Oke, jika terlalu ini view-nya akan saya coba kecilkan. Nah, sehingga bisa kelihatan semua. Oh, masih kurang juga. Oke, 150. Nah, nih. Oke. Sementara Pak Bambang ada tamu, silakan dicatat dulu, dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan ketika Pak Bambang sudah kembali. Oke? Bentar, permisi dulu. Sebagai manusia, tapi kalau jangan lupa berbeda lagi. Kita baca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada orang atau mendaftarkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memberikan bayaran kepadanya dengan Baiknya loh, kita orang pandang, satu orang kumpul kok kena tak boleh ya. dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam Itu kena juga kan? Al-Baqarah ayat 245. Yang artinya Kan itu cukup bicara nih. apa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya melempar Kami itu kata kata itu. Kata kata. Ya udah. pada tiap bulan 100. Dengan kulit awet tua itu. Allah berikan pedagang ganjaran bagi siapa yang tidak Ini mau jadi dari 2 ayat orang mulia aku kalau kita berkurang bersenjata permintaan harta kita berkurang tapi kalau itu kita melakukan kewajiban maka Allah memberikan ganjaran tiba-tiba nanti setelah kita terus tiba-tiba ternyata dapat rezeki lagi dari ayah atau dari orang lain gitu ya, pernah ada juga orang kaya jadi jangan sangka kalau kita itu tidak, tapi Allah tidak menjamin di dalam Al-Quran Al-Baqarah ini
Oke, baik. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Apakah ada yang ditanyakan? Halo? Saya... Tidak. Hah?
Saya hentikan berbagi dulu. Ntar saya pengen lihat wajah-wajahnya ini. Silakan di chat ya, kirim di chat hadir gitu. Yeah. Silakan chat di chat hadir ya. Oke. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tipe berikutnya. Yeah. Tipe berikutnya ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ke tipe berikutnya. Jadi saya jelaskan beberapa kasus supaya anak-anakku mendapatkan semua kasus yang biasa terjadi. Oke, contoh 3 ya. Nah, contoh 3. Contoh 3. Oke ya. Jika anak-anakku nanti ketemu soal seperti ini, masih 2 pangkat ya. 2 pangkat 2x plus 3. Oke. Dikurangi 8 kali 2 pangkat x plus 1. Ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Wih. Sekarang di sini ada 2x, di sini ada 3, di sini ada x plus 1. Kira-kira bagaimana? Ya, ini yang kita pakai. Bisa nggak 2x plus 3 ini kita tuliskan dalam 2 kali x plus 1? Bisa ya? Oke, kita tulis seperti ini. 2 kali x plus 1 plus 1 kan gitu ya, karena 3 ya. Oke, dikurangi 8 kali 2 pangkat x plus 1. Oke, plus 8. Berarti kita misalkan di sini, oke, misalkan di sini y-nya sama dengan 2 pangkat x plus 1. Oke ya. Sehingga nanti persamaannya menjadi, ingat di sini ada plus 1 lagi. Oke, saya sederhanakan dulu supaya anak-anakku nanti tidak bingung karenanya. Ini kita bikin menjadi 2 pangkat ini 2 kali x plus 1 sudah normal. Di sini ada tambahan plus 1 berarti 2 kali ya. 2 kali pangkat 1 dikalikan 2 pangkat x plus 1 ya. Pangkat 2 gitu ya. Dikurangi 8 kali 2 pangkat x plus 1 plus 8 sama dengan 0. Oke, berarti di sini misal, nah ini baru bisa dimisalkan, y sama dengan 2 pangkat x plus 1, sehingga persamaannya menjadi apa? 2 kali y kuadrat dikurangi 8y tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini ada sedikit berbeda. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada plus. Plus berarti tandanya sama. 2y kuadrat berarti faktornya adalah 2y sama y. Maka kita faktorkan. Perhatikan baik-baik. Sini 2y. 2y, y tandanya sama-sama negatif. Oke. Sekarang faktor 8, faktor berapa ini? 2 kali 8 ya, 2 kali 8 berarti berapa? 16. 2 kali 8 berarti 16 ya. 2 kali 8, nah ini faktornya berarti bisa 1 kali 16,
2 kali 8, terus 4 empatnya. Nah, yang di sini yang diminta adalah jumlahnya plus ya, jumlahnya 8, berarti pakai yang ini ya. Nah, yang di kosong ini adalah faktor 8. Bagaimana supaya nanti hasilnya adalah 4 berarti di sini 4, karena min 4 kalikan Y sama dengan min 4Y, di sini 2. Nah, oke, selanjutnya sudah sama, berarti di sini 2Y min 4 sama dengan 0, atau Y min 2 sama dengan 0. Oke, berarti Y-nya di sini sama dengan berapa? Y-nya di sini sama dengan 2. Y-nya di sini juga sama dengan 2. Oh, ternyata kembar ya. Oke. Oke. Nah, ini cukup kita selesaikan satu. Berarti apa? 2 pangkat X plus 1 sama dengan 2 pangkat 1. Berarti apa? X plus 1 sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 0. HP-nya adalah 0. Oke. Bagaimana anak? Apakah sudah cukup jelas? Monggo silakan ditulis. Sudah? Pak Bambang sudah ngasih contoh 3 kasus ya, 3 kasus. Oke. Oke. Gimana? Sudah cukup jelas ya? Oke, insya Allah nanti sore akan saya keluarkan soal untuk pertemuan kali ini ya. 10 soal. Ya, semoga anak-anakku bisa berusaha menjawabnya. Ingat, jika anak-anakku pengen belajar, jangan menggunakan aplikasi, karena Pak Bambang masih menggunakan soal-soal yang masih bisa dijawab dengan aplikasi. Tetapi jika anak-anakku nanti sudah siap untuk sudah paham, maka tak kasih tantangan nanti soal yang tidak bisa dijawab oleh aplikasi. Jadi harus itu yang masih membutuhkan manusia selain alat. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Gimana? Sudah? Oke. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Halo? Hari ini yang hadir 48 orang saja ya. Berarti banyak yang tidak hadir. Oke. Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, coba saya kasih satu soal yang relatif mudah, ya. Coba dikerjakan ya. Nih. Masih 2 pangkat, ini yang keempat ya. 2 pangkat 2x min 2 ya, dikurangi 3 kali 2 pangkat x plus 8 sama dengan 0. Oke, coba dikerjakan. Masih ada waktu 2 menit. Yuk, silakan. Masih ada waktu 2 menit.
Sudah ditulis soalnya? Coba nanti dicocokkan ya jawabannya ya. Habis ini akan saya bikinkan video pembahasan untuk soal nomor 4. Karena waktunya sudah pukul 9:15, maka Pak Bambang akan mengakhiri pertemuan pada sesi ini. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sudah ditulis ya. Saya hentikan ya sharingnya. Oke. Apakah sudah ini yang ngisi daftar hadir di chat masih kurang ya, pesertanya 46 tapi yang chat baru 44. Ada yang belum chat hadir? Sudah semua? Oke, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sekali lagi Pak Bambang minta maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.